Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kali ini kita akan bahas soal fisika OSK 2025 yang berasal dari website Kemendikdasmen ya. Nah, ada beberapa soal nantinya akan berbeda ya antara hasil dengan kunci yang ada di website Kemendikdasmen. Jadi nanti kita bahas sama-sama ya. Kalau ada hal yang aneh, coba nanti kalian bahas atau tanyakan di kolom komentar. Nah, soal fisika OSK 2025 ini yang diujikan pada hari Rabu 25 Juni 2025 itu dari jam 8 sampai jam 10. Artinya ada 2 jam. Sementara soalnya ada 40 soal. Jadi 40 soal untuk 2 jam ya, termasuk banyak ya untuk level Olimpiade Fisika ya. Kita langsung ke nomor 1 ya. Nah, beberapa soal seperti nomor 1 ini soal yang sangat mudah ya. Jadi mungkin bisa kalian jawab sekitar 10 detik lah ya. Mungkin nggak sampai 10 detik. Jadi yang ditanyakan di sini adalah perpindahan ya. Jadi yang perlu diingat adalah ada konsep jarak dan perpindahan ya. Jadi buat yang belum belajar mungkin ya, jarak dan perpindahan ini beda ya. Jarak itu adalah panjang lintasan total ya, sementara perpindahan ini perubahan posisi ya. Jadi kita cuma perlu lihat posisi awal di mana, posisi akhir di mana, langsung tarik garis lurus antara posisi awal dan posisi akhir ya. Kemudian hasilnya akan langsung dapat gitu ya. Nah, dalam soal ini yang ditanyakan perpindahan ya, dari T0 itu dia ada di 1 meter gitu ya. Kemudian pada T4 second dia berada di -1. Nah, karena ditanyanya perpindahan, awalnya di 1, akhirnya di -1 gitu kan ya. Jadi kita langsung tarik garis lurus dari -1 ke 1. Nah, ingat perpindahan ini dia besaran vektor. Nah, karena pindahnya dari 1 ke -1, maka kita bisa jawab perpindahannya sejauh 2 meter ke kiri atau -2 meter. Nah, di aturan tahun 2025 ya harus diinput satu angka di belakang koma. Sehingga kalian harus inputnya -2,0 gitu ya. Jadi diinput kemari -2,0. Kalau kalian inputnya 2 aja, salah. Kalian inputnya -2 saja, terbaca oleh sistem, salah juga. Kalian harus input -2,0. Gitu ya. Nah, tapi untuk tahun ini itu mungkin kalian harus ikutin dulu nanti Zoom-nya atau mungkin live YouTube ya dari pihak penyelenggara ya. Biasanya yang jelaskan itu adalah juri bidang fisika gitu ya. Nanti dijelaskan untuk tahun ini boleh pakai kalkulator atau tidak, gravitasinya dipakai 9,8 atau 10, kemudian inputnya itu satu angka di belakang koma atau gimana gitu, biasanya dijelaskan ya beberapa hari sebelum lomba. Jadi pastikan kalian up to date dengan informasinya. Nah, untuk tahun lalu ya boleh pakai kalkulator, gravitasi 9,8 dan di input satu angka di belakang koma. Sebuah kereta belanja massa 10 kg didorong di atas bidang miring 30 derajat dengan gaya konstan F 80 Newton sejajar bidang miring ya. Jadi kalau kita gambar langsung saja, kita gambar ini ada bidang miring ya. Kemudian sudut kemiringannya 30 derajat ya, ada benda nih di atas bidang miring ya, dia didorong gayanya ke atas F gitu ya, 80 Newton. Koefisien gesekannya ada 0,2, berarti ada gaya gesek ya. Yang ditanyakan gaya normal permukaan lantai terhadap kereta. Jadi karena ditanyakan gaya normal ya udah kita nggak perlu gaya gesek ya, cuman gaya normal yang ditanyakan. Perlu gaya gesek itu kalau misalnya ditanyanya itu percepatan. Nah, karena yang ditanyakan gaya normal berarti kita langsung saja ya. Jadi ke bawah pasti ada gaya berat. Nah, gaya berat ini biasanya diuraikan kan untuk bidang miring ya. Jadi di sini nanti mg cos theta ya, di sini sudut 30-nya ya. Jadi yang di sini ini mg cos 30.
Kemudian yang kemari mg sin 30. Nah, kita perhatikan N ini langsung berlawanan dengan mg cos dan tidak ada pergerakan di arah sumbu Y itu ya. Jadi langsung sigma Fy sama dengan 0. Nah, berarti N ke atas, mg-nya ke bawah, mg cos theta sama dengan 0. Nah, berarti N sama dengan mg cos theta. Nah, tinggal masukkan nilai aja 10, G-nya 9,8, cos-nya adalah cos 30, berarti setengah akar 3. Nah, teman-teman pakai kalkulator untuk mencari ini ya. Karena boleh pakai kalkulator pada tahun 2025. Nah, kalau nggak pakai kalkulator ini akan sangat sulit kita cari. Karena jawabannya kita harus inputkan dalam angka desimal. Nah, kalau kalian cari dengan kalkulator, kalian akan dapatkan nilai 84,87. Nah, karena satu angka di belakang koma, kalian inputnya 84,8 ini yang harus kita ambil ya kan. Tapi 7 ini kena pembulatan gitu. Jadi 7 dihilangkan tapi dinaikkan ke 8 jadinya 9. Ya, jadi 84,9. Nah, kalau ini di bawah 5, misalnya 84,84 gitu. Maka tetap diinput 84,8. Tapi karena angkanya di sini di atas 5, itu berarti dibulatkan ke atas. Begitu ya. Selanjutnya nomor 3 ini sangat mudah juga ya. Seorang anak memiliki massa 30 kg menuruni bukit. Bila bukit tersebut memiliki kemiringan 0 derajat. Nah, ini kan keanehan ya. Jadi biasanya bukit itu bidang miring, ada sudut tetanya. Jadi kalau ada benda atau dalam hal ini anak, dia turun. Nah, dia turun ini akan ada mg sin theta ke bawah. Jadi dia turun ke bawah itu kalau kita terapkan hukum 2 Newton, sigma F M kali A. Sigma F-nya gaya yang bekerja padanya adalah mg sin theta. Dalam soal ini tidak disebutkan ada gaya gesek ya. Jadi langsung mg sin theta sama dengan M kali A. M-nya dicoret, maka kita akan dapat percepatan benda menuruni bidang miring itu sebenarnya G sin theta. Tapi dalam soal ini ternyata kemiringannya 0 derajat. Berarti G sin 0. Gitu ya. Maka karena sin 0-nya 0, maka percepatannya pasti 0. Nah, tapi ingat aturannya di input satu angka di belakang koma, maka inputnya 0,0. Gitu ya. Nah, begitu. Jadi untuk teman-teman, adik-adik yang sudah download file soal ini dari Puspernas ya, tentu kalian bisa lihat kunci jawaban ya kan. Nah, ini sudah sesuai dengan kunci ya. Jadi kuncinya 0,0, harus diinput 0,0. Ini juga sesuai kunci 84,9. Nanti ada beberapa soal seperti yang saya sebutkan tadi itu tidak sesuai dengan kunci, seperti soal nomor 4 gitu ya. Nanti kita lihat sama-sama apakah ada yang silap di kita kerjakan atau memang kuncinya kurang tepat ya. Seorang wisatawan melemparkan topinya ke udara dengan kecepatan 7,85 dengan mengabaikan hambatan udara, maka kecepatan topi saat di ketinggian 1,18 meter di atas titik pelepasannya adalah. Nah, ini konsepnya sebenarnya mengenai gerak vertikal ya. Nah, adik-adik yang belum belajar nanti pelajari dulu. Dia ada GL, BB ya. Nah, GLBB itu salah satu pengembangannya itu ke gerak vertikal. Nanti ada 3 macam gerak vertikal. Ada gerak jatuh bebas, GJB, gerak vertikal ke atas, GVA, dan gerak vertikal ke bawah, GVB. Nah, untuk soal ini bendanya dilemparkan ke atas. Udah pasti dia gerak vertikal ke atas. Jadi skemanya seperti ini. Ini V0-nya 7,85. Ya, kemudian kecepatan topi saat di ketinggian ya. Jadi ketinggian H-nya diketahui 1,18 meter ya. Kemudian yang ditanyakan adalah kecepatan saat berada di ketinggian 1,18 ya. Jadi VT yang ditanyakan. Maka rumusnya udah pasti rumus VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat ya, min 2 kali G kali H. Kenapa pakai min? Karena gravitasi itu berlawanan dengan kecepatan awal ya, karena ini jenisnya GVA tadi ya. Kalau GVB nanti di sini bukan min tapi plus ya.
karena dia gerak vertikalnya ke bawah. Nah, jadi dengan menggunakan satu rumus ini kita sudah bisa menyelesaikan soal ini. Ya, jadi 1,1 V0-nya 7,85 dikuadratkan dikurang 2 dikali 9,8 dikali hanya 1,18. Nah, adik-adik selesaikan, nanti akan diperoleh nilainya. Ini VT-nya kuadrat ya. Jadi nanti VT kalian hasil ini semua itu adalah 38,49. Tapi itu VT kuadrat, karena kita mau cari VT berarti diakarkan. Maka hasilnya VT nanti akan diperoleh 6,2 meter per second. Ya, ini jawaban yang kita peroleh dari perhitungan. Sementara kunci ternyata nilainya VT-nya itu 9,2 meter per second. Nah, perhatikan di sini kan 6,2, 9,2 gitu ya. Cuman terbalik angka 6 jadi angka 9 gitu ya. Tapi kunci ini nggak masuk akal. Kenapa nggak masuk akal? Perhatikan, geraknya ini adalah gerak vertikal ke atas. Ya kan? Kecepatan awalnya 7,85. Nah, kita tahu pada gerak vertikal ke atas semakin naik, kecepatannya semakin kecil. Karena gravitasinya berlawanan, ya kan? Maka untuk soal ini nggak mungkin kecepatan pada suatu ketinggian itu 9,2. Karena 9,2 ini lebih besar dari 7,85 gitu ya. Tapi kalau hasilnya 6,2 mungkin, karena 6,2 ini lebih kecil dari 7,8. Paham ya? Gitu dia. Jadi makanya tidak mungkin kuncinya seperti itu. Soal selanjutnya nomor 5. Tinjau sebuah mobil bergerak di jalan tol yang lurus dengan persamaan geraknya berbentuk XT sama dengan 2T kuadrat kurang 14T tambah 20. Mobil akan mulai bergerak ke kanan atau sumbu X positif setelah ia bergerak selama. Nah, soal ini tuh soal tentang persamaan gerak ya. Nah, untuk persamaan gerak ini dia ada persamaan nanti posisi, ada persamaan kecepatan dan persamaan percepatan. Posisi bisa aja disimbolkan dengan X, posisi disumbu Y, posisi S, atau posisi R gitu ya. Nah, sementara kecepatan lambangnya pasti V dan percepatan nanti A. Nah, kalau diketahui persamaan posisi, misalnya posisi terhadap waktu ya, RT atau XT seperti soal ini, atau ST ya, ditanyakan atau kita butuhnya persamaan kecepatan V terhadap T, atau kita butuhnya A terhadap T gitu ya. Jadi kalau diketahui yang atas ditanya yang bawah, kita harus turun ya kan. Maka ini kalian harus pakai turunan atau diferensial. Nah, sementara kalau diketahuinya A ditanya V, atau diketahui V ditanya X gitu ya, kalian harus naik. Nah, kalau naik pakainya integral ya, pakainya integral. Nah, turunan dan integral itu adalah tools matematika ya, salah satu materi prasyarat untuk kalian bisa belajar fisika gitu ya, terutama olimpiade fisika ini wajib nih turunan dan integral. Jadi kalian yang belum belajar silahkan pelajari dulu ya. Ada salah satu video di AM Course yang membahas khusus untuk turunan dan integral sebagai materi prasyarat fisika ya, silahkan dipelajari. Nah, untuk soal ini kita tahu ada persamaan XT gitu ya, 2T kuadrat kurang 14T tambah 20. Nah, yang ditanyakan kapan dia mulai bergerak ke kanan. Nah, bergerak ke kiri atau ke kanan kita bisa tahu sebenarnya dari persamaan X. Kita tinggal tinjau aja, pada X0 dia di mana, pada X1 dia di mana. Maka dia bergeraknya ke kanan atau ke kiri itu bisa kelihatan. Tapi untuk melihat dia mulai bergerak ke kanannya kapan itu sulit kalau dari XT. Ya, yang paling mudah itu kita cari dulu persamaan kecepatan.
Nah, kecepatan itu turunan dari X ya. Jadi dx per dt. Turunan 2t kuadrat. Ya, mudah sekali. 2 kali 2 jadi 4t ya. 2 dikurang 1 ya. Pangkatnya dikurang 1 menjadi 1. Dikurang 14t turunannya 14 gitu ya. 20 turunannya 0. Gitu ya. Jadi kalau kalian udah belajar turunan itu sangat mudah ini sebenarnya. Nah, ini adalah persamaan kecepatan ya. 4t kurang 14. Nah, masalahnya ditanya ke kita kapan dia mulai bergerak ke kanan. Nah, kita tahu kalau kita punya kecepatan, kalau kecepatannya positif berarti dia ke kanan. Kalau kecepatannya bernilai negatif berarti dia ke kiri. Nah, coba cek awalnya dia kemana. Jangan-jangan dari awal pun dia sudah bergerak ke kanan. Jadi kita tinggal isi aja waktunya T 0 detik gitu ya. Kalau dari awal juga sudah gerak ke kanan. Jadi kalau kita cari awalnya, awal itu pasti pada T sama dengan 0 ya. Maka V0 kita akan dapatkan nilainya min 14 meter per second. Oh, ternyata awalnya itu dia bergeraknya ke kiri. Jadi suatu mobil ini, sebuah mobil ini, awalnya dia sedang bergerak ke kiri. Tapi yang ditanyakan ke kita, kapan dia mulai jalan ke kanan gitu. Nah, berarti jalan ke kanannya pasti pada waktu tertentu gitu ya. Bukan waktu 0 gitu. Nah, seandainya dari awal saja sudah positif, berarti awal kita cukup isi waktunya T0. Gitu ya. Nah, jadi logikanya gini. Benda yang awalnya jalan ke kiri, tapi ditanyakan ke kita kapan mulai jalan ke kanan, gitu kan ya. Jadi kita harus cari gini, benda yang jalan ke kiri lalu dia ingin jalan ke kanan, berarti di suatu titik ini dia harus berhenti dulu. Jadi bendanya harus sempat berhenti sebelum dia berubah arah, gitu kan ya. Maka kalau ditanyakan kapan mulai jalan ke kanan, kita cukup cari kapan dia berhenti ya, karena untuk berbalik arah dia harus sempat berhenti dulu. Nah, dalam fisika berhenti itu kan kecepatan bernilai 0 gitu ya. Maka dari sini kita cukup ambil dari persamaan VT tadi, VT nya harus 0 ya. Kapan 0 VT nya? Maka kita isi 0 sama dengan 4T kurang 14 gitu ya. Kita harus mencari kapan itu waktu ya kan. Waktunya berapa saat V-nya 0. Ya, maka kita akan dengan mudah memperoleh nilainya 14 per 4 atau 3,5 detik. Maka diinput saja ke sini 3,5. Gitu ya. Selanjutnya, soal nomor 6. Seorang pria dengan berat W 70 Newton berada di dalam lift. Nah, ingat ya, gravitasinya itu dipakai 9,8. Jadi kalau ada berat 70 Newton, maka masanya adalah W per G gitu ya. Jadi 70 per 9,8. Jadi jangan pakai nanti masanya langsung 7 kilo. Ya, jadi harus dipakai W per G kalau kalian mau mencari M-nya. Nah, dia berada di dalam lift ya. Jadi kondisinya adalah seseorang berada dalam lift, liftnya sedang naik ke atas dengan percepatan 3,27 ya. Yang ditanyakan berat semu. Berat semu itu gini, W-nya ini ke bawah mg. Orang ini berdiri di atas lantai lift, itu ada gaya normal. Nah, N inilah yang menjadi gaya berat semu orang itu ya. Jadi ketika liftnya naik ke atas, kakinya itu akan merasakan tekanan yang lebih besar daripada mg gitu ya. Maka sigma F sama dengan M kali A kita pakai karena ini kasusnya bendanya dipercepat gitu ya, ada A-nya. Nah, F-nya gaya yang searah dengan A positif. Jadi N searah dengan A, MG berlawanan dengan A. Jadi dikurang sama dengan M kali A. Maka dengan mudah kita bisa dapatkan N sama dengan M kali A ditambahin G. Gitu ya, kita bawa ke ruas kanan, kemudian M-nya kita keluarkan. Kalian tinggal masukkan M-nya itu 70 per 9,8, pakai kalkulator saja. 3,27 ditambah 9,8. Nah, kalian silahkan cari dan akan memperoleh nilainya di
dihitung saja ya dengan kalkulator, dapatnya akan 93, berapa ini ya? Oh ya, 93,4 ya, karena kita nanti bulatkan ya, kita bulatkan. Jadi kita setelah dicari dengan kalkulator, kemudian kalian lakukan pembulatan, kalian input 93,4 Newton. Gitu ya. Nomor 7, seutas tali tak bermassa tergantung melewati sebuah katrol tanpa gesekan. Suatu massa 9 kg diikatkan pada salah satu ujung tali dan massa 7 kg pada ujung lainnya. Percepatan massa. Nah, ini simple saja ya, soal mengenai katrol. Jadi ada katrol seperti ini, kemudian nanti ada benda gitu kan ya. Nah, ini katrol sini itu nanti dia benda sebelah kiri itu 9 kilo gitu ya. Jadi di sini nanti akan ada M kali G, yang ini 9 kg, yang ini nanti juga M kali G, ini 7 kg ya. Nah, ini pasti nanti yang ini turun percepatannya, yang ini naik gitu ya. Nah, percepatan itu kan ya dari sigma F per M ya, M-nya M total. Ya, karena ini sistemnya bergabung ya, jadi M-nya M total. Sigma F-nya ya dikurang aja tuh berat yang kiri dengan berat yang kanan. Jadi langsung aja M1 kurang M2 boleh dikali dengan G dibagi M1 tambah M2. Ya, bisa langsung seperti itu saja. Ya, langsung saja M1 kurang M2 itu 9 kurang 72 dikali 9,8 gitu ya. Lalu dibagi 9 tambah 7 16 ya. Nah, ini tinggal dihitung saja menggunakan kalkulator, lalu diperoleh 1,2 ya, meter per second kuadrat. Langsung diinput 1,2, tidak perlu pembulatan lagi. Nomor 9, seorang atlet perenang loncat indah Olimpiade dengan massa M 75 kg. Nomor 8 ya. Dengan massa 75 mulai lompat turun. Ya, nah lompat turun dari papan setinggi 10 dengan kecepatan. Nah, karena soalnya itu benda ke bawah dengan kecepatan awal 1,8, ini pasti GVB ya. Gerak vertikal ke bawah. Ya. Jadi ketinggiannya adalah 10 meter. Ya, masanya ada ya, tapi massa itu tidak kita pakai di sini ya, karena yang ditanyakan kecepatannya saat dia mengenai air. Maka langsung aja VT ya, ini gravitasinya kan ke bawah ya. Jadi positif nanti karena searah dengan kecepatan. VT sama dengan VT kuadrat V0 kuadrat plus 2GH. Ya, langsung saja V0 nya 1,8 kuadrat ditambah 2 dikali 9,8 dikali H-nya 10. Ini adalah VT kuadrat, ingat ya. Maka nanti VT kalian harus cari akarnya ya. Jadi akarnya nanti itu 199,24. Ya, maka kalian akan peroleh nanti di sini nilainya itu 14,11. Berarti cukup diinput 14,1. Oke, gitu ya. Nomor 9, sebuah mobil bergerak lurus sepanjang sumbu X dengan kecepatan Vx sebagai fungsi yang tergantung waktu. Sebagai fungsi yang bergantung waktu ya. Jadi di sini ada grafik kecepatan terhadap waktu, gitu kan ya. Grafik kecepatan terhadap waktu yang ditanyakan jarak. Maka kita cukup cari luas ya. Jadi S itu sama dengan V kali T. Maka kalau diketahui grafik VT, kalian cukup cari luas saja. Luas daerah di bawah grafik. Ya. Nah, tapi yang ditanyakan dari T30 ke 60 menit ya. Di sini perhatikan ini menit, ini kilometer per jam. Jadi dari 30 ke 60 berarti luas ini saja. Jadi kalian cukup cari luas persegi. Ya, tapi 30 ke 60 ini masih menit, kalian ubah dulu ke jam, berarti setengah jam.
Ya, maka langsung S-nya itu ini kan luas ya, alas kali panjang kali panjang kali lebar aja ya. Jadi bisa 40 km per jam dikali setengah jam. Ya, di sini jamnya bisa dibagi, dicoret, maka 40 bagi 2 itu sisa 20 km ya. Jadi di inputnya berapa? 20,0 ya, jangan lupa komanya. Oke. Soal nomor 10. Sebuah peluru ditembakkan dari suatu ketinggian tertentu terhadap permukaan tanah Y0 ya. Jadi tanahnya itu di posisi Y sama dengan 0 ya. Jadi pelurunya itu dari suatu ketinggian gitu ya, dari suatu ketinggian, anggaplah dari suatu gedung gitu ya. Dengan laju awal 25. Jadi ini ada kecepatan awal pelurunya, ditembakkan di sini V0-nya. Kemudian sudutnya di sini alfa, di mana diketahui tan alfanya. Nah, ingat, kita bisa pakai metode segitiga alfa ya. Tan itu desa, depan per samping, berarti miringnya 5. Maka kalau kita butuh sin alfa bisa 3/5. Sin itu demi, depan per miring, kemudian cos alfa sami, samping per miring ya. Nah, jadi gambar di samping menunjukkan lintasan ya yang ditempuh oleh peluru. Jadi lintasannya ini kan bentuknya parabola kan. Nah, ingat parabola itu gabungan dari gerak sumbu X dan gerak sumbu Y. Nah, di sumbu X itu berlaku GLB, di sumbu Y berlaku GLBB. Gitu ya. Jadi parabola itu tinggal tinjau aja sumbu X sumbu Y sebenarnya. Pasti selesai. Nah, kalian yang belum belajar parabola silahkan cek video di AM Course, ada membahas parabola ya, dari awal sampai akhir itu. Sampai parabola di bidang miring juga ada kalau nggak salah ya. Oke, tinggal dipelajari aja ya. Jadi yang ditanyakan adalah komponen ya vertikal dari kecepatan peluru saat tiba di permukaan tanah. Nah, perhatikan saat tiba di permukaan tanah dia kan nabrak tanahnya miring ya. Ini VT-nya kemari. Nah, VT ini kita bisa uraikan menjadi VY dan VX. Nah, yang ditanyakan dalam soal ini VY-nya. Nah, karena yang ditanyakan VY, kita langsung fokus saja ke sumbu Y gitu ya. Nah, dari sumbu Y, GLBB, kita bisa langsung cari VY. Nah, dalam soal ini diketahui ketinggiannya itu 20 meter ya. Y-nya sama dengan 20 meter diketahui. Jadi langsung VY kuadrat, V0 kuadrat plus minus 2GY gitu kan ya. Plus minus ini nanti tergantung nilai dari G dan Y ya. Jadi VY-nya itu yang ditanya ya, VY kuadrat. Nah, V0-nya adalah V0, ini bukan V0 yang ini ya, karena kita tinjaunya sumbu Y, V0-nya harus V0Y. V0Y itu berarti V0-nya diuraikan ya, V0Y-nya diuraikan ke atas ya. Berapa jadinya? V0 sin alfa. Kalau kalian mau cari V0X jadinya V0 cos ya, cos alfa. Jadi untuk kalian yang udah belajar parabola, gerak parabola ini pasti paham ya. Jadi kalau kita tinjau sumbu Y harus pakai V0Y. Maka di sini menjadi V0 sin alfa. Tapi karena kuadrat, V0-nya kuadrat, sin-nya juga kuadrat. Nah, ini plus dulu ya, secara umum plus dulu. 2. Nah, perhatikan bendanya. Ya, ini kan arah atas kita ambil positif. Lihat, V0Y itu kan ke atas. Ya, ke atas, arah atas kan kita ambil positif kan ya. Berarti kalau arah bawah kita ambilnya negatif. Nah, V0Y itu ke atas, kita udah buat dia positif di sini tadi. G-nya ke bawah, berarti min G di sini. Y-nya gimana? Y-nya kan juga ke bawah. Perhatikan, bendanya awalnya di atas ini, akhirnya di bawah. Berarti bendanya itu pindah ke bawah. Ya, bisa paham ya? Jadi G dan Y itu adalah vektor ya. Y itu perpindahan di sini ya, bukan jarak. Jadi dia pindah ke bawah, maka di sini min Y. Nah, karena min kali min jadi plus, maka kita bisa masukkan di sini langsung V0 kuadrat sin kuadrat alfa plus ya 2GY. Gitu ya. Jadi seperti itu. Maka karena VY yang ditanya ini tinggal diakarkan saja. Ya, sisanya teman-teman langsung masukkan nilai saja.
ya, V0-nya nanti ya di sini 25 kuadrat ya. Sin-nya tadi itu 3/5 dikuadratkan dulu nanti ya. Plus 2 kali 9,8 ya, kemudian Y-nya 20 meter. Kalau kalian selesaikan ini, kalian akan dapat hasilnya VY sama dengan 24,8 meter ya, secara perhitungan. Ya, kalian akan dapat VY-nya senilai segini. Tetapi ingat, VY ini tadi arahnya kemana? Arahnya ke bawah. Jadi kalian harus input VY sama dengan minus 24,8 meter. Gitu ya. Nah, ada masalah. Masalahnya apa? Kunci jawabannya adalah minus 24,2 gitu meter per second. Sementara kita mendapatkan nilai 24,8. Nah, ini gimana? Kalau kalian lihat kunci ya, kalau kalian yang udah download file soal ini dari Puspernas, dari web Puspernas. Nah, jadi kuncinya 24,2 gitu. Nah, kita dapatnya 24,8. Apakah ada salah hitung? Enggak salah hitung. Ya, 24,2 kita juga bisa dapat loh. Ya, nah lihat, perhatikan. Ini tadi cara satu. Cara satu, kita bisa dapatkan VY 24,8. Cara satu Bapak pakai rumus ini. Ada rumus lain sebenarnya untuk cari VY. Ya, rumusnya yang mana, Pak? Rumusnya itu yang ini. Jadi VY sama dengan V0 plus minus AT gitu. Kalau kita sesuaikan VY berarti V0-nya V0Y. V0 sin alfa gitu ya. Min G kali T. Min G karena gravitasi ke bawah ya, sama seperti tadi. Tapi kalau kita pakai rumus ini, kita belum punya T waktu. Nah, T bisa dicari. Ya. Dicarinya dengan dua cara. Bisa dicari dengan cara meninjau sumbu X, bisa dicari dengan cara meninjau sumbu Y. Kalau dari sumbu X kita pakai persamaan GLB, X sama dengan V0 X kali T. Ya, nah X-nya dalam soal ini ada nih. Ya, bendanya itu jatuh di posisi mana X-nya? 80 meter. Jadi kalau kalian masukkan di sini, X-nya 80, ya, V0 X-nya V0 cos alfa tadi, cos alfa bisa ada nilai yang tadi kali T. Kalian akan memperoleh di sini waktu. Nah, kalian akan memperoleh di sini waktu T gitu ya. Nah, kalau dari sumbu Y, kalian bisa cari dari Y sama dengan V0Y kali T kurang setengah GT kuadrat. Jadi kalau kalian sesuaikan, Y-nya 20, V0Y-nya V0 kali sin alfa kali T dikurang setengah GT kuadrat. Nah, dari persamaan ini pun kalian akan dapat nilai T. Nah, masalahnya di mana? Masalahnya T antara diperoleh dari X dan T yang diperoleh dari Y. Ini kalian coba cari ya. Ini berbeda. Gitu ya. Artinya apa? Data antara X dan data dengan Y ini itu tidak match. Jadi harusnya parabola itu match antara X dan Y gitu. Jadi kalau dia dari sini set ke bawah gitu kan ya. Jadi ketika dia udah turun sejauh 20 meter, dia berarti udah jalan sejauh 80 meter. Ini harus match nih. Kalau nggak match, maka sulit nanti tuh. Jadi waktunya nggak match, artinya waktu nggak sesuai, itu berarti antara X dan Y nggak sesuai. Gitu ya. Nah, kalau kalian cari ya, carinya itu nanti kalian cari dari X ini. Kalian dapat T ya. T-nya kalian masukkan kembali ya. Waktu dari si X yang T ini kalian masukkan kembali ke rumus VY. Kalian akan dapatkan nilai 24,2 sesuai kunci. Ya. Tapi kalau kalian cari waktunya tadi dari sumbu Y, kalian masukkan kembali kemari, kalian akan dapat nilai seperti yang barusan kita dapat, 24,8. Gitu ya. Kenapa begitu? Karena ya waktu kita cari tadi yang awal tadi, yang cara satu, VY-nya kita dapat 24,8. Ini kan kita pakai data sumbu Y kan, data Y kan. Makanya kita dapat 24,8. Jadi kalau kalian cari nilai waktu dari rumus Y ini, kalian akan dapat yang sama 24,8.
Tapi kalau kalian cari waktunya dari sumbu X, kalian akan dapatnya sesuai kunci. Ya, jadi soal ini itu kalau menurut saya itu kurang pas datanya ya, sehingga kita mendapatkan dua jawaban yang berbeda ya. Cara ini dua-duanya valid loh. Ya, jadi yang bermasalah dari soal ini adalah datanya. Oke, begitu ya. Jadi insya Allah nanti kita lanjutkan soal 20 sampai 30. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.